Pemirsa, saya Dinda Ayudita. Mudik Asyik 2025 kembali hadir dengan informasi seputar arus mudik. Diduga akibat korsleting listrik pada bagian aki, sebuah minibus mengangkut 6 orang terbakar di ruas tol Ngawi Kertosono, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Tidak ada korban, namun rencana silaturahmi lebaran ke rumah kerabat batal. Kobaran api disertai asap pekat membumbung dari sebuah minibus yang terbakar di ruas tol Ngawi Kertosono, kilometer 613, Desa Kedung Rejo, Kabupaten Madiun, Senin sore. Minibus melaju dari Madiun menuju Surabaya, mengangkut 6 orang termasuk pengemudi. Kebakaran bermula saat mobil yang melaju dari Ponorogo menuju Surabaya tiba-tiba mengeluarkan percikan api. Api kemudian membesar saat pengemudi meminggirkan kendaraan. Api berhasil dipadamkan petugas Damkar Kabupaten Madiun. Tidak ada korban jiwa, namun rencana silaturahmi lebaran ke rumah kerabat pun batal. Arus lalu lintas pada malam hari di sejumlah wilayah pada malam ini ramai lancar pemudik lokal. Kita akan langsung bergabung dengan Aditya Eko di arteri Pejagan Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, dan Rizka Dior di Simpang Cilenyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kita ke Aditya terlebih dahulu. Aditya, silakan dengan laporannya. Halo, selamat malam Dinda dan juga pemirsa. Hingga saat ini kondisi arus lalu lintas di sekitaran jalur arteri Pejagan Brebes, Jawa Tengah terpantau cukup ramai lancar, baik dari arah pintu keluar tol Pejagan maupun jalur arteri pada malam hari ini. Dimana jika dibandingkan Dinda 2 jam yang lalu, masih banyak kendaraan roda 4 yang keluar dari exit tol Pejagan menuju ke persimpangan arteri Pejagan Brebes, Jawa Tengah saat ini, dimana diketahui bahwa persimpangan ini merupakan kanan masyarakat yang keluar dari kawasan Pejagan dan exit tol Pejagan harus memilih ke kiri maupun juga ke kanan. Ya, kalau ke kiri ini atau ke kiri saya ini merupakan jalur Semarang atau menuju ke Semarang via Purwokerto, namun kalau ke sebelah kanan merupakan jalur menuju ke kawasan Semarang via Tegal atau Pantura. Namun sehingga masyarakat harus memilih jalur kedua tersebut, mengingat bahwa masyarakat harus memilih sesuai dengan kebutuhan kota-kota tujuan yang harus dituju pada saat mudik lebaran pada saat ini. Dan selain itu juga jalur ini memiliki plus minus dibandingkan jalur-jalur yang lain. Mengingat ini jalur arteri yang dilewati dilintasi oleh kendaraan roda 2 dan juga banyak perlintasan seperti keramaian seperti pasar dan juga banyak putaran balik. Sehingga banyak masyarakat harus memilih dengan seksama dan juga bertanya, kalau tidak bingung untuk bertanya, ada pos polisi yang berjaga di sini, sehingga masyarakat juga bisa bertanya langsung pada pihak kepolisi atau pos polisi yang berada di persis pertigaan atau di simpang pertigaan arteri Pejagan pada malam hari ini. Dan memang kalau dibandingkan dari hari sebelumnya, kondisi di arteri Pejagan ini masih terpantau cukup ramai lancar, mengingat bahwa puncak arus mudik sudah terjadi pada 2 hari yang lalu atau tanggal 28 Maret 2028 lalu. Sehingga hingga saat malam hari ini kendaraan di Indonesia oleh kendaraan roda 2, di mana banyak masyarakat masih menjalani untuk mudik lokal, sehingga banyak masyarakat yang saat ini atau malam ini baru saja pulang menuju ke rumahnya masing-masing sebelum mereka melakukan mudik lokal dan bersilaturahmi kepada keluarga yang ada di kawasan Brebes, Tegal dan juga sekitarnya. Sehingga pihak kepolisian hingga saat ini masih belum menerapkan lalu lintas atau arus lalu lintas yang signifikan, mengingat masih landai dan pada saat malam hari ini. Sementara untuk mengetahui arus lalu lintas di sekitaran kawasan Simpang Cilenyi, Anda bisa bergabung dengan rekan kami Rizka Dior di sana. Rizka, silakan. Ya, Dinda dan juga pemirsa, untuk pantauan arus lalu lintas pada malam hari ini di jalur selatan, khususnya di Cilenyi, Bandung, Jawa Barat, terpantau ramai lancar dari segala arah. Seperti pantauan kami pada malam hari ini masih didominasi oleh aktivitas dan juga pemudik lokal yang masih didominasi oleh banyaknya kendaraan plat 2, roda 2 ataupun roda 4 dengan plat Z dan juga D yang masih meramaikan jalur Cilenyi, Jawa Barat. Seperti jalur yang ada di belakang saya ini adalah jalur dari arah Kota Bandung yang akan menuju ke sejumlah wilayah di Jawa Tengah, ataupun mereka yang akan mengarah ke Nagrek, Garut, Tasikmalaya, ataupun mereka juga yang akan masuk via tol untuk menuju ke wilayah Sumedang,
ataupun ke Jakarta dan juga memasuki tol Cisumdawu ini lebih ramai lancar daripada jika dibandingkan di jalur lainnya seperti yang ada di kiri saya. Ini adalah jalur dari arah Kota Bandung yang akan memadati sejumlah wilayah di Kabupaten Bandung. Ini cenderung lebih sepi. Dimana kalau misalkan biasanya titik saya melaporkan saat ini di Simpang Cilenyi sendiri juga seringkali terjadi kemacetan, Dinda dan juga pemirsa. Tapi berbeda halnya di hari ini, khususnya di hari pertama Lebaran, malam hari ini kami pantau juga tidak ada kemacetan sedari tadi, yang artinya memang arus lalu lintas yang masih didominasi oleh warga lokal ini masih berjalan normal. Begitu pula dengan aturan dari Polresta Bandung yang di hari Lebaran pertama ini juga tidak menerapkan sejumlah rekayasa arus lalu lintas. Sehingga bisa dipastikan dari malam hari ini hingga esok pagi untuk arus lalu lintas di Simpang Cilenyi, Jawa Barat ini akan berjalan normal. Sementara kembali ke Dinda. Ya, terima kasih Rizka dan Aditya. Demikian Mudik Asyik 2025, sampai jumpa. Dipersembahkan oleh PT Sukun Wartono Indonesia.